Ya, selamat pagi guys. Gimana kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya dan keluarga akan goes ke Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Locaret, Nganjuk ya. Ikuti terus channel kami, oke? Karena jaraknya 10 kilo dari kota Nganjuk, mari kita let's go. Oke guys, sedikit cerita ya guys. Sutomo yang nama kecilnya adalah Subroto itu adalah anak dari Wedono atau pejabat atau Pak Camat dari Maospati Madiun. Ia lahir di Desa Ngepeh, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur di tanggal 30 Juli 1888. Sejak kecil Sutomo diasuh oleh kakek dan neneknya yang bernama Raden Kapi Singgojoyo, dan saat usia menginjak anak-anak dia disekolahkan di sekolah Belanda, yaitu di Europe's Legal School atau ELS di tahun 1890. Sutomo adalah termasuk siswa yang pandai, bahkan gurunya senang dan sayang kepadanya. Tanggal 10 Januari 1903 saat dia 15 tahun, dia mendaftarkan dirinya di Stovia bersama 13 temannya ke sekolah dokter yang ada di Jakarta. Dan 20 Mei 1908 para pelajar Stovia sepakat bahwa cita-cita yang luhur tidak mungkin dapat dicapai jika tidak mendirikan sebuah perkumpulan, dan akhirnya dengan gagasan tersebut para pelajar Stovia mendirikan suatu perkumpulan yang dinamakan Budi Utomo atau Budi yang Utama. 1919 Dr. Sutomo memperoleh kesempatan untuk belajar di Universitas Amsterdam, Belanda, dan akhirnya dia menikah dengan Nyonya E. Purning. Ya guys, di sini kita akan melihatkan alat-alat dulu yang dipakai Dr. Sutomo untuk alat-alat kesehatan ya, seperti ini. Ini alat-alat kuno yang diambil dari Austria itu, terus alat-alat lab dan serta contoh-contoh untuk kegiatan medis semuanya. Setelah 4 tahun menimba ilmu di Amsterdam, Belanda, pada bulan Juni 1923 beliau pulang ke Indonesia, dan sebelum meninggalkan negeri Belanda, beliau berpesan kepada teman-temannya agar berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia
dan setibanya di Indonesia, Dr. Sutomo ditugaskan menjadi guru sekolah Dr. Nias atau Veterans Indies Arts School di Surabaya. Akhirnya di tanggal 17 Februari 1934 Nyonya Air Burning meninggal dunia karena sakit, karena tidak cocok dengan udara di kota Surabaya. Pada tahun 1924, Dr. Sutomo beranggapan bahwa perkumpulan Bung Tomo perlu mengalami perubahan, mementingkan pengajaran dan kebudayaan saja tidak cukup dalam pergerakan nasional. Oleh karena itu, tanggal 11 Juli 1924, Dr. Sutomo mendirikan perkumpulan lain. Perkumpulan ini dinamakan Indonesia Studies Club, dan perkumpulan ini berjuang untuk membangkitkan semangat kaum terpelajar supaya memiliki keinsafan dan kewajiban terhadap masyarakat. Dan akhirnya mereka memutuskan terbentuknya Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Jiwa persatuan Indonesia makin mantap hingga pada tanggal 16 Oktober 1930 Indonesia Studies Club atau IS berubah menjadi Partai Persatuan Bangsa Indonesia PBI, yang anggotanya tidak hanya terbatas pada kaum terpelajar tetapi terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan akhirnya Dr. Sutomo menjadi ketua umum di berbagai partai dan memiliki kesibukan dan pekerjaan yang terlampau berat. Akibatnya beliau sering jatuh sakit. Sakitnya semakin lama semakin parah hingga pada tanggal 3 Mei 1938 Dr. Sutomo tidak bisa diobati lagi dan beliau meninggal dunia, dan jenazahnya dimakamkan di halaman Gedung Nasional Surabaya. Ini adalah peninggalan buku-buku dari Dr. Sutomo, yang buku-buku dari bahasa Belanda ya guys, dan disimpan di Monumen Dr. Sutomo. Oke guys, itulah sedikit kisah dari Dr. Sutomo ya guys, semoga menghibur. Dan pesan beberapa leluhur, jangan pernah melupakan sejarah ya guys, karena kalau tidak ada sejarah tersebut, kita di termasuk bangsa Indonesia ini nggak akan senyaman ini, nggak akan sedamai ini dekat mereka. Oke? Oke, kita sudah berwarawiri di sini, cerita-cerita pendek-pendek. Kita akan pulang ke rumah. Oke? Selalu pantau channel kami dan ikuti channel kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.